Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tora Farudin, dosen Fakultas Ilmu Terapan, Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Selamat berjumpa lagi dalam video dengan materi perulangan bersarang, subpokok bahasan implementasi jenis perulangan for loop. Nah, sekarang kita akan coba menjawab soal perulangan bersarang dengan menggunakan for loop untuk kasus array 2 dimensi. Buat algoritma untuk merekam angka dengan dimensi 3x3 bertipe integer dari inputan user. Prinsipnya kita perlu menggunakan array 2 dimensi untuk menampung angka tersebut. Dari slide dapat kita lihat bahwa terdapat dua variabel yang bisa kita pakai untuk looping. Variabel I adalah untuk looping baris, sedangkan variabel C untuk menyimpan kolomnya. Sebelumnya, kita sudah pernah membuat program untuk mencetak bintang ke layar dengan pola tertentu. Nah, sekarang kita buat pola yang lain, yaitu pola bilangan mengecil seperti terlihat di slide. Lalu, bagaimana cara kita menjawabnya? Sebenarnya kuncinya adalah kita harus menemukan polanya terlebih dahulu. Adapun bentuk soal seperti ini, biasanya polanya adalah dengan mencari tahu jumlah looping di bagian dalam harus berapa kali sesuai dengan nilai variabel pada looping bagian luar. Nah, dalam kasus ini, ketika nilai iterasi pertama, maka di bagian dalam harus berulang sebanyak n kali. Sedangkan ketika iterasi kedua, maka di bagian dalam harus berulang n-1 kali. Nah, oleh karena itu, iterasi looping luar kita sesuaikan dengan nilai I tidak dari 1 tetapi dari 0 sebanyak 5 kali. Makanya dituliskan I kurang dari 5, bukan I kurang dari sama dengan 5. Kemudian, di bagian dalam, nilai C dimulai dari 1 sampai dengan nilai I pada saat berjalan dikurangi 1. Detailnya dari tracing setiap variabelnya, yaitu I, J, dan N-I, bisa adik-adik perhatikan di bagian tengah dari slide dengan algoritmanya ada di bagian kanan dari slide. Nah, sekarang kalau soalnya dirubah sedikit, sehingga yang tampil adalah bintang, bukan angka. Ada yang bisa? Ya, bagus. Kita hanya perlu mengganti write J dengan write bintang saja ya, karena polanya sama dengan pola sebelumnya. Nah, sekarang kalau seperti ini soalnya, buat aplikasi untuk menampilkan pola tanda plus seperti contoh di samping. Maka, langkah awal adalah kita perlu tahu pola dari kapan kita harus mencetak tanda plus pada perulangan I dan J. Idenya dapat kita lihat pada slide berikutnya. Untuk vertikal, ternyata tanda plus hanya dicetak pada posisi J sama dengan 3. Dan untuk posisi horizontal, akan dicetak pada posisi I sama dengan 3. Nah, ternyata mudah kan? Oke, pertanyaan berikutnya adalah, kalau N-nya 7, maka di J dan I keberapa kita harus mencetak tanda plusnya? Ternyata, kalau N sama dengan 7, maka I dan J-nya menjadi 4. Nah, kita harus tahu polanya. Titik tengah tersebut itu dapat dari mana? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi polanya adalah N plus 1, kemudian dibagi dengan 2. Itulah titik tengahnya. Nah, algoritma dari kasus 8 adalah seperti terlihat di samping. Perhatikan bahwa agar posisi tanda plus betul dicetak di tengah,
maka kita perlu menuliskan tanda spasi selama nilai I dan J-nya tidak berada dalam nilai n+1/2. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya.